nanti saya akan presentasikan begitu untuk hari ini. Untuk minggu depan mungkin sudah bisa karena memang sistem LMS-nya masih perlu diperbaiki. Saya hari ini tidak bisa buka belajar ya. Jadi saya mau mengecek juga belum bisa. Coba nanti saya saya cek lagi. Oke, sudah masuk semua ini? Sepertinya sudah ya. Oke. Sudah jam? 3 lebih. Oke, sekarang kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Saya minta yang memimpin doa NIM 20 14 14 045. Siapa? Saya, Bu. Siapa? Ada? Coba kameranya dinyalakan, terus pimpin doa. Ya, Bu. Oke. Marilah teman-teman untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita siapkan hati untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Terima kasih, Bu. Oke ya. Kegiatan hari ini rencana saya ingin berkenalan dulu. Karena baru ketemu saya saat skema itu pun sekilas ya. Saya belum tahu nama, NIM, nama panggilan, asal, dan wajahnya begitu. Jadi pertama hari ini kita kenalan dulu. Mungkin kalau dengan saya Anda sudah paling tidak sedikit tahu ya. Saya namanya siapa, aslinya dari mana, terus saya adalah DPA Anda. Di sini fungsi DPA adalah mendampingi Anda nanti sampai Anda berakhir studinya, begitu. Ya, jadi misalnya Anda kesulitan dalam memilih mata kuliah di semester-semester atas, nanti bisa didiskusikan dengan saya. Nanti paling tidak saya akan membantu sedikit begitu. Ya, seperti contoh kemarin, misalnya mata kuliah agama ternyata belum ada grupnya, di LMS pun belum ada materinya, begitu kan. Anda masuk kelas mana, begitu. Nanti pengumuman dari prodi selain ditempel atau diinfokan ke mahasiswa melalui web, itu bisa melalui saya juga, begitu. Saya harap saya hanya mendampingi Anda secara akademik itu hanya 4 tahun, saya harap begitu. Jadi otomatis saya membuat target Anda itu selesai 4 tahun. Ya, kalaupun lebih ya paling enggak 4,5 lah, jangan sampai lebih seperti itu ya. Oke. Itu sebenarnya fungsi DPA. Kalau misalnya kami dosen-dosen di pendidikan matematika itu terbuka. Misalnya begini, Anda ada suatu masalah pribadi maupun akademik, itu bisa didiskusikan dengan dosen-dosen di pendidikan matematika. Terserah Anda nyamannya bercerita atau sharing itu dengan siapa. Misalnya Anda tidak nyaman dengan berdiskusi atau sharing, bercerita terbuka dengan saya, ya tidak apa-apa, begitu. Mungkin Anda nyamannya dengan Bu Maria, ya silahkan, gitu. Nah, mungkin Anda nyamannya dengan Bu Nilo, ya silahkan. Dengan Bu Mada, ya silahkan. Dengan Pak Beni, Pak Wongki,
Pak Arief itu silahkan gitu ya. Itu untuk masalah pribadi ya. Kan tidak semua orang nyaman misalnya karena DPA-nya itu Bu Vela, sedangkan saya tidak nyaman dengan bercerita secara pribadi dengan Bu Vela, ya sudah saya nggak akan mau bercerita, ya saya coba selesaikan sendiri begitu ya. Jadi bebas, saya tidak menuntut Anda untuk kalau Anda ada masalah harus dengan saya, itu saya tidak menuntut seperti itu. Senyamannya Anda berdiskusi dengan siapa begitu ya. Oke, itu dulu. Nanti kemungkinan kalau ada saya ingat tugas DPA ini, ya nanti akan saya sampaikan secara langsung ya. Oke, oh ya, mumpung saya ingat, gini ya, mulai sekarang ini Anda belajar untuk satu, memahami situasi, dalam arti begini, kalau ada masalah jangan panik dulu, oke? Jangan panik dulu, pahami dulu, masalahnya ini. Sudah, kalau sudah baru WA. Misalnya bermasalah dengan mata kuliah A yang diampu oleh dosen B begitu. Nah, terus langsung segera WA dosen. Itu dilihat situasinya, jam berapa, hari apa begitu ya. Oke? Jangan sampai jam 11 malam itu WA. Kan dosen juga perlu istirahat. Perlu tidur juga nggak dosen? Perlu nggak? Perlu ya. Jadi oke, jadi ini saya terapkan pada DPA angkatan kakak kelas Anda 2015. Ya, dulu saya DPA 2015. Dan kepujian Tuhan itu banyak yang lulus tepat waktu, 4 tahun, 4,5 tahun, hanya ya karena ada beberapa yang sedikit iseng, jadi masih perlu belajar lagi begitu. Itu kalau WA dosen, kalau sebisa mungkin itu jam kerja. Anda tahu jam kerjanya jam berapa? Coba 7. ada. Sampai? Jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, itu ya. Dan hari kerja, ya. Karena tidak semua dosen terbuka. Oke. Itu dulu ya. Jadi, dan tata bahasanya tolong diperhatikan. Jangan memakai bahasa seperti Anda berkomunikasi dengan teman Anda biasa. Karena tidak semua dosen itu bisa paham bahasa kita anak muda atau bahasa sehari-hari. Jadi diperhatikan mulai dari sekarang belajar ya. Kalau tidak mulai dari sekarang, nanti keterusan pas skripsi juga WA dosen mau kita yang kerepotan sendiri. Dari awal kita menjaga seperti itu ya. Oke? Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Oke ya. Kita sama-sama belajar. Tidak ada Bu Vela itu tahu semuanya, itu tidak ada. Bu Vela juga masih perlu belajar. Oke? Kita sama-sama belajar. Ya. Oke, sekarang perkenalan dulu deh nama, tapi nama, NIM, nama panggilan, dan asalnya dari mana. Plus, kenapa kok kuliah di pendidikan matematika? Kalau misalnya alasan karena disuruh orang tua, Bu, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya lebih suka Anda jujur. Oke? Oke? Ya. Kita mulai dari absen nomor 1 itu NIM 20 14 14 036. Hadir enggak ya? Hadir, Bu. Oke. Tolong saat memperkenalkan diri, kamera diaktifkan. Saya pengen lihat wajahnya, karena saya belum pernah ketemu. Oke, yuk silahkan.
Oke Bu, nah perkenalkan nama saya Markus Wilmar Kapunasa dengan NIM 2014-14036. Nama panggilan saya Willy, saya berasal dari Ambon. Oke. Alasan saya masuk pendidikan kuliah jurusan pendidikan matematika adalah karena saya menyukai mata pelajaran matematika dan juga ingin menjadi guru. Oke. Terima kasih. Terima kasih Willy. Oke, jangan cepat-cepat dulu ya. Oke, siapa NIM selanjutnya? Saya Bu. Oke. Ya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Edward Gregorius Brida Tapuona. Oke. Saya berasal dari Flores. Nama panggilannya? Nah, panggilannya Ebit. Motivasinya untuk masuk jurusan matematika, saya boleh cerita agak banyak ya Bu. Oke, silahkan. Awal kedatangan saya di Jogja itu sebenarnya adalah tujuan untuk belajar lilin. Nah, namun kemudian karena Maaf. Speakernya tolong didekatkan karena tidak jelas. Proses awal masuk untuk sampai pada tahap ini, bisa dengar ya Bu? Ya, sudah. Itu berawal dari saya datang ke Jogja untuk belajar lilin. Kemudian karena kondisi corona, akhirnya aku nggak bisa pulang. Nah, karena kelamaan di sini, kemudian disuruh Romo untuk belajar kuliah di sini. Nah, waktu aku tes, aku lulus di prodi matematika pendidikan. Oh, begitu. Nah, Motivasinya? Motivasinya untuk menjadi guru. Oke, terima kasih. Selanjutnya, NIM berapa? Halo. NIM selanjutnya, saya tidak mendengar suaranya. Halo. Halo. Halo, NIM selanjutnya. Maaf Bu, tadi yang Ebit itu NIM-nya berapa ya? Loh, kamu NIM-nya berapa yo? Yang Ebit tadi. Ya, nggak tahu. Kamu NIM-nya berapa, ayo? Saya ini 2014 14040. Yakin? Yang punya saya iya. Yang sebelumnya? 201414037. Yang berarti yang 038 siapa yo? Ini harus mulai hafal NIM-nya lo ya. Saya ingatkan lagi harus mulai hafal NIM-nya ya. Ayo, siapa yang 38? Tidak ada? Oke, 039. Saya, Bu. Oke, ayo. Yuk. Perkenalkan, nama saya Monica Alis Pramita Aldika. Nomor NIM saya 2014141039. Nama panggilan saya Monik. Motivasi saya pendidikan matematika itu karena motivasinya itu karena aslinya saya suka dari matematika. Mana? Aslinya dari mana? Dari Temanggung, Jawa Tengah, Ibu. Oh, Temanggung. Oke. Karena suka matematika. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Yuk, nomor 040. Perkenalkan, nama saya Wirana Fitri Kusmawati.
Saya asalnya dari Magelang, Jawa Tengah. Awalnya tuh sebenarnya saya nggak mau masuk pendidikan matematika. Nama panggilanmu siapa, Mbak? Nama panggilannya Berlin. Oh iya. Ya, Oke. awalnya motivasi masuk pendidikan matematika itu, awalnya saya nggak mau masuk pendidikan matematika. Awalnya tuh mau masuk ke psikologi Sanata Dharma, tapi tidak keterima masuknya di pendidikan matematika. Itu pilihan kedua. Oh gitu. Nanti di pendidikan matematika ada mata kuliah psikologi pendidikan dan psikologi pembelajaran matematika. Jadi mana lebih untung ya menurut saya sih. Iya. Gitu. Oke, yuk lanjut. Terima kasih. Iya. Perkenalkan, nama saya Arya Prawira Ningrum. Nomor induk siswa saya 201414041. Nama panggilan saya Ria. Saya berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Motivasi saya masuk Sanata Dharma Pendidikan Matematika karena saya suka menghitung ketimbang saya menghafal. Berarti paling dengan kata lain suka matematika ya? Iya. Selanjutnya 042. Halo, nama saya Maria Rosaria Kristi dengan NIM 2014144042. Nama panggilan saya Rosa. Saya berasal dari Jogja. Dari Jogja. Kenapa milih pendidikan matematika? Karena sejak kecil udah suka matematika sama dari kecil kayak udah pengen jadi guru begitu. Ya. Terima kasih. Yuk, lanjut. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sisiliana U. Saya biasa dipanggil Sisil. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Tapang. Nomor induk mahasiswa saya 201414043. Motivasi saya untuk masuk dalam pendidikan matematika karena saya suka dengan pelajaran matematika. Suka ya, Yuk, terima kasih. Selanjutnya. Ya, nama saya Agnes Angesti. NIM saya 2014140444. Biasa dipanggil Agnes. Asal saya dari Muntilan, Jawa Tengah. Alasan saya masuk Sanata Dharma Prodi Pendidikan Matematika emang dari dasarnya saya suka hitung-hitung, Bu. Terus saya juga menghindari menghafal-hafal biologi gitu. Begitu ya. Artinya suka matematika ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Selanjutnya. Selamat sore. Nama saya Cecilia Priperwanti. Nomor induk mahasiswa saya 2014144045. Saya bisa dipanggil Cecil. Saya berasal dari Jakarta. Dan saya memilih program studi pendidikan matematika ini karena saya berminat di bidang matematika. Terima kasih. Suka ya. Berarti panggilan Sisil ada 2 ya? Iya, saya Cecil, Bu. Panggilannya? Siapa? Cecil. Cecil juga. Yang satu Sisil. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Melania Taradipa Tiara Sri Sanjaya. Saya biasa dipanggil Ara. NIM saya 201414046. Saya berasal dari Lampung. Motivasi saya masuk prodi pendidikan matematika karena saya senang menghitung dan ingin jadi guru. Ingin jadi guru, terima kasih. Selanjutnya. Selamat sore. Kenalkan, nama saya Theodora Kalista Larasati, biasa dipanggil Kalista.
Kalista. Dengan nomor induk mahasiswa 2014141047. Motivasi saya masuk pendidikan matematika karena saya menyukai matematika dan juga banyak teman-teman saya menyarankan saya untuk menjadi guru. Terima kasih. Oke, menjadi guru. Asalnya dari? Saya dari Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Terima kasih. Selanjutnya. Halo, selamat sore semua. Selamat sore. Kenalkan, nama saya Sarah Sarita Agustin, nomor induk mahasiswa saya 2014140408. Biasa dipanggil Sarah, asal saya dari Temanggung. Terus motivasi saya masuk ke pendidikan matematika karena saya tertarik sama matematika, tapi sebenarnya itu pilihan kedua saya. Karena yang pertama itu saya memilih farmasi di Universitas Sanata Dharma, tapi tidak keterima, terus masuk ke pendidikan matematika. Enggak apa-apa. Farmasi memang agak susah ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lilis Alberta Namaban. NIM saya 2014140409. Saya berasal dari Mentawai. Nama panggilan saya Lilis. Motivasi saya masuk ke prodi pendidikan matematika ini karena saya suka matematika dan ingin seperti orang tua saya menjadi guru. Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya NIM 050. Halo, selanjutnya siapa ya? Atau belum ada? Ya sudah 051. Halo, selamat sore. Iya, sore. Perkenalkan, nama saya Diana Paramita Kumalasari dengan NIM 2014141051. Biasa dipanggil Mita. Oke. Saya berasal dari Jogja. Oke, Jogja. Alasan saya masuk di prodi pendidikan matematika yaitu saya suka dengan pelajaran matematika dan banyak teman-teman saya yang menyarankan saya untuk menjadi guru. Oke, sip. Terima kasih. Yuk, nomor NIM selanjutnya. NIM selanjutnya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Selamat sore, teman-teman. Kenalkan, nama lengkap saya Basilius Maristino Kevin Pedo. NIM saya 2014141052. Saya biasa dipanggil Kevin. Saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Alasan saya masuk prodi pendidikan matematika itu karena saya suka sama matematika dan suka hitung. Oke. Terima kasih, Kevin. Yuk, selanjutnya. Selanjutnya siapa ya? Halo. Selamat sore, Bu. Sore. Halo. 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 Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Terdengar, Mbak. Perkenalkan, nama saya Wipin Arnika, asal saya dari Jogja. NIM saya 2014140553. Terus? Bisa dipanggil Pipin. Motivasi saya masuk ke program studi pendidikan matematika ialah karena saya suka dengan pelajaran matematika. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aduh, ini suaranya tolong agak kenceng ya. Agak keras. Kedengeran, Bu? Kedengaran. Cuma kamu black class. Nggak kelihatan wajahmu. Gelap tempatnya, Bu.
Oke. Gimana? Yuk. Nama saya Andiko Suka Yudianto. Nomor induk mahasiswanya 201414054. Oke. Nama panggilan saya Yoga. Oke. Asal saya dari Temanggung. Temanggung. Motivasi saya ikut di pendidikan matematika yaitu saya ingin memperdalam ilmu matematika saya. Oke. Oke, terima kasih. Yuk, selanjutnya. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Dina Dia. Nomor induk mahasiswa saya 201414055. Nama panggilan saya Dinda, asal Klaten. Kenapa mengambil pendidikan matematika? Karena saya suka matematika. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Albert, asal saya dari Jakarta. Saya sering dipanggil Stefanus, NIM saya 2014141056. Alasan saya mengikuti prodi matematika karena saya suka menghitung. Suka menghitung. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andrea Satya Bangganisa, biasa dipanggil Satya. NIM saya 2014-14057. Saya berasal dari Purworejo. Purworejo. Motivasi saya ingin merubah mindset anak-anak besok supaya tidak takut matematika lagi dan ingin meneruskan budi saya menjadi guru matematika. Oke, tak pegang janjimu ya. Oke, ya. Tenan ya, tak pegang janjinya. Oke, yuk lanjut. Terima kasih. Selamat sore. Iya. Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Artika Semudani, biasa dipanggil Maria. NIM saya 2014141058. Alasan saya mengambil pendidikan matematika karena mengambil uang besar untuk mendapat pekerjaan sebagai guru karena kakak dan bude saya adalah guru dan kemampuan saya lebih besarnya di matematika. Terima kasih. Oke, aslinya dari mana? Aslinya dari mana? Saya berasal dari Solo. Oke, ya. Oke, terima kasih. Yuk. Ya, selamat sore Bu Vela dan teman-teman. Selamat sore. Nama saya Catherine Rizal Hindarto, NIM saya 2014141059. Pak, saya bisa dipanggil Rizal atau Lisa. Saya berasal. Siapa ya panggilannya di kampus saya? Dengan dua. Rizal aja, Bu. Oh, Rizal, oke. Biar ada di namanya ya. Oke. Terus saya asalnya dari Bandung. Alasan saya mengambil prodi pendidikan matematika karena saya suka matematika. Lalu saya juga ingin menjadi guru. Lalu alasan lainnya karena saya tidak diterima di pilihan pertama saya yaitu farmasi. Pilihan pertamanya apa? Farmasi. Oh, farmasi. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. NIM selanjutnya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jiani Maya Parinding. Saya 2014141060. Nama panggilan saya Maya. Saya berasal dari Toraja. Oke. Motivasi saya masuk di prodi pendidikan matematika karena dari SD saya menyukai pelajaran matematika dan dari SD juga saya bercita-cita ingin menjadi guru. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, perkenalkan nama saya Wiji Astianing Tias, biasa dipanggil Wiji. NIM saya 2014141061. Saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Terus untuk motivasi saya di prodi pendidikan matematika ini karena saya suka pelajaran matematika gitu dan saya juga ingin menjadi pendidik seperti itu. Oke. NIM-nya berapa ayo? 2014141061. Oke. Yuk selanjutnya. Selamat sore Bu Vela. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nuriski Dwi Ardian, biasa dipanggil Nuri. Oke. NIM saya 2014
14062. Asal saya dari Yogyakarta. Alasan saya masuk Prodi Pendidikan Matematika karena cita-cita saya menjadi seorang guru. Dan saya akhirnya berhasil menemukan bahwa minat saya ada di matematika. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Siap-siap buat sharing ya. Karena menemukan minatnya itu. Oke. Yuk, selanjutnya. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Nama saya Margareta Serina Aryani Putri, biasa dipanggil Sherin, dari Magelang, Jawa Tengah. Magelang, oke. Iya. NIM saya 201-414-063. Motivasi saya masuk pendidikan matematika karena saya ingin menjadi guru dan suka pelajaran matematika. Suka pelajaran matematika. Oke. Terima kasih. Matematika. Iya. Yuk, selanjutnya. Selamat sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Eriko Putri Niki Haryanto, biasa dipanggil Eriko. NIM saya 201-414-064. Asal saya dari Jogja. Alasan saya kuliah di pendidikan matematika karena saya suka menghitung. Oke, ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Abigail Rina Kartika Sari. Panggilannya Abigail. Nomor induk mahasiswa saya 201-414-065. Motivasi saya masuk di pendidikan matematika karena saya menyukai dalam bidang menghitung daripada menghafal. Oke, aslinya dari? Asalnya dari Klaten. Klaten, oke. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Selamat sore, Ibu, dan juga teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan, saya Yosafat Gilar Prastowo. Nama panggilan saya Yosafat. NIM saya 201414066. Asal saya dari Jakarta. Motivasi saya kenapa ambil pendidikan matematika itu karena saya menyukai konsep berhitung, terutama dalam matematika, dan saya ingin bekerja di dunia pendidikan. Oke, terima kasih. Oke, nomor selanjutnya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, biasa dipanggil Rizky, asal dari Lampung. Nomor NIM saya 201414067. Motivasi saya masuk ke dalam prodi pendidikan matematika ialah karena saya menyukai yang berhubungan dengan angka dan hitung-hitungan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Ago, biasa disapa Anjang. NIM saya 20141414068. Oke. Kenapa saya kuliah di pendidikan matematika? Karena saya pindahan dari prodi sebelah. Prodi apa? Terus prodi apa? Iya, temennya kan nggak tahu. Iya, oke. Oh iya. Pindahan dari prodi matematika angkatan 18 harusnya. Oke. Terus kenapa pindahnya ke matematika? Karena menurut saya biar ada kan sebagian yang sudah diambil, biar jangan ulang lagi gitu. Oke. Aslinya dari? Aslinya dari NTT, Flores. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. NIM selanjutnya, terakhir. NIM terakhir. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Eliana, biasa dipanggil Putri. Saya asalnya dari Tangerang. Kameranya tolong dinyalakan dong. Saya nggak kelihatan loh. Ini sudah dinyalakan, Bu. Oh, tapi nggak bisa ini. Saya belum melihat wajahmu. Apa sudah terlihat, Bu? Belum. Mungkin tadi Angel jangan. Di saya sudah nyala, Bu. Oh, tempat saya nggak nyala ya. Terus, ya oke. Ya sambil berjalan nanti. Oke, Putri yuk, Putri. Ya,
motivasi saya mengambil kita adalah karena cita-cita saya yang ingin menjadi seorang guru dan saya yang menyukai matematika. Aslinya dari? Dari Tangerang. Tangerang. Cita-citamu apa tadi? Jadi guru. Oh, soalnya dengar saya cita-citanya calon guru. Jadi guru. Oh, jadi guru. Oke, jadi soalnya saya dengarnya cita-citanya calon guru. Kalau calon kapan menjadinya cita-citanya calon? Ya. Oke. Terus tadi yang baru join NIM 50 apakah sudah? Halo, Bu. Halo. Halo. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Elvi Sartika Purba, Bu. Panggilannya? Biasa dipanggil Vika, Bu. Vika. Asli? Saya dari Medan, Bu. Medan, oke. Kenapa ke pendidikan matematika? Alasan saya pindah ke pendidikan matematika karena saya kan transferan dari matematika sama kayak Angel gitu, Bu. Jadi kemarin tuh ada kayak sharing gitu sama Tante, jadi punya minat itu jadi pendidik gitu, Bu. Jadi maka pindah ke pendidikan matematika gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, oke. Oke, terima kasih. Oke, sekarang ke saya lagi ya. Oke, ini saya sudah mendata rata-rata ingin menjadi guru, suka matematika. Berarti saya bisa mempunyai keinginan Anda nilainya akan selalu bagus pada setiap semesternya. Ini ungkapan Anda kan, menyukai matematika, ini banyak sekali saya catat. Oke, ya. Jadi, yang belum menyukai tidak apa-apa. Jadi guru sambil belajar. Ya, jadi saya dapat punya kesimpulan, oh berarti banyak yang suka. Bayangan saya pasti akan bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan nilai yang bagus. Oke? Ya? Oke? Tepat waktu 4 tahun sampai 4,5 tahun. Ya? Itu waktu yang lumayan lama juga sih, 4 sampai 4,5 tahun. Oke, gitu. Terus saya sharing aja dulu. Dulu saya itu waktu SD itu saya bodoh sekali matematika. Dan super bodoh, kalau bisa dikatakan super bodoh matematika. Sampai dikelompokkan ke kelas yang kemampuannya rendah. Tapi dulu saya suka sekali pelajaran geografi. Rencana saya kan, dulu cita-cita gak bisa matematika, susah. Ya sudah, akan ke ilmu sosial saja. Tetapi orang tua saya, kebetulan orang tua saya itu, ibu saya seorang guru SD, ayah saya seorang dosen, dan dosennya adalah dosen bahasa Indonesia. Itu mengatakan begini, tidak ada yang namanya anak itu bodoh. Yang ada anak itu malas. Oke, kata-kata itu saya pegang. Terus ibu saya bilang gini, tidak apa-apa kamu dicap jelek. Yang mengecap siapa? Manusia bukan? Ya. Kalau yang mengecap manusia bukan Tuhan, kamu aman. Kecuali kalau yang mengecap kamu jelek, kamu bodoh itu Tuhan, itu yang repot. Gitu. Kalau yang mengecap manusia gampang. Kamu bisa merubah pandangan manusia yang mengatakan kamu jelek, itu menjadi memandang kamu baik. Itu kata-kata
ibu saya waktu kelas 4 SD. Ya, saya juga punya beban, kok anak guru, anak dosen, kok bodoh. Nah, begitu. Itu ada kalimat bodoh diungkapkan oleh seorang guru ke anak kecil itu mengena sekali. Nah, kebetulan orang tua saya baik, ibu saya, bapak saya mengatakan tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang malas, gitu. Itu saya pegang. Akhirnya proses-proses saya bisa lulus dengan nilai baik, dan kebetulan nilai yang baik itu dari semua mata ujian yang diujikan itu nilai yang paling baik adalah pelajaran matematika itu SD. SMP juga. Kebetulan orang tua saya itu tidak menginginkan anaknya sekolah di negeri, di swasta. Karena untuk membentuk karakter. Akhirnya SMP juga saat ujian kelulusan nilai yang paling baik di antara semua yang diujikan adalah matematika. SMA kebetulan juga sama, dan kebetulan waktu itu ada dari Australia itu memberi tes, dan tes tentang ilmu matematika. Kalau di luar kan ilmu ukur, ilmu aritmatika, itu saya dipilih oleh sekolahan dan oleh pihak universitas di Australia itu. Akhirnya saya terpilih dan dapat medali emas. Ya, sejak itu terpacu saya. Itu kelas 2. Terus kelas 3, kebetulan sekolah saya itu kerjasama dengan Universitas Sanata Dharma. Yang kerjasama itu ilmu matematika murni atau prodi matematika sekarang. Nah, saya mikir, saya kepingin merubah nasib hidup saya dan membawa nama baik orang tua saya, menjaga nama baik orang tua saya itu dengan sekolah yang tinggi, dapat bekerja dengan baik. Gitu. Tapi kondisi orang tua saya mempunyai anak 4. Semuanya sekolah semua ini. Semuanya sekolah semua. Berpikir kalau misalnya saya kuliah tidak dapat beasiswa, nanti kasihan orang tua. Akhirnya ada kerjasama itu, saya diterima di prodi matematika ilmu murni dengan bebas biaya, uang masuk, uang UKT, uang SKS sampai 4 semester. Nah, lega dong orang tua saya. Oh, ibaratnya menabung 2 tahun tidak mengeluarkan uang untuk biaya kuliah. Selang berjalan waktu, ternyata di matematika itu tidak semua ilmu matematika itu berhitung ya. Jadi selama ini kan taunya matematika kan hitungan toh. Perkalian, penjumlahan, pembagian, terus nanti ada volume, kubus, apa gitu toh. Ada luas, permukaan, berapa luasnya, begitu kan. Ternyata di ilmu matematika ini yang menarik nih. Di ilmu matematika itu yang ada nama mata kuliahnya logika dan teori himpunan, itu tidak selalu berhitung. Nah, ternyata saya menemukan keindahan matematika itu di situ. Oh, ternyata matematika itu tidak selalu hitungan, hafalan, rumusnya apa atau apa. Itu tidak. Misalnya perkalian sin alfa, kok perkalian? Sin alfa plus beta itu apa rumusnya, kan Anda kenal mungkin. Iya toh? Dulu pernah kan, itu wah itu hafalan sekali. Ternyata saya bisa menemukan cara yang saya tidak harus menghafalkan. Saya paham tanpa saya harus hafal, karena saya paham ya perlu coret-coret dulu sebelum bisa menjawab, ya tidak apa-apa. Semua orang perlu proses seperti itu. Nah, akhirnya saya kuliah,
Terus karena tidak bisa langsung sekolah S2, ya saya bekerja dulu, mencari uang supaya bisa S2, karena cita-cita saya dari kecil, sebenarnya saya ingin jadi dosen, cuma karena kondisi keuangan orang tua tidak ada, waktu itu belum banyak beasiswa yang ditawarkan, ya sudah saya bekerja mencari uang untuk saya studi S2, akhirnya bisa studi S2, ya puji Tuhan, saat saya ujian pendadaran atau ujian tesis, ibaratnya sidang untuk dinyatakan lulus tidaknya saya menempuh studi S2 itu, saya diterima di Sanata Dharma. Jadi saya juga termasuk baru di keluarga Sanata Dharma, saya baru masuk Sanata Dharma itu 2014. Jadi saya itu selisih dengan Anda sekitar 6 tahun ya. Anda masuk 2020, saya masuk di Sanata Dharma sebagai dosen itu 2014 begitu. Dan puji Tuhan, karena Tuhan itu baik, entah itu siapapun Tuhan yang kita puja itu keluarga saya ya semuanya adalah ibaratnya guru. Ibu saya tadi adalah guru SD kelas 1, jangan remehkan guru SD kelas 1, karena Anda bisa membaca, menulis, berhitung, mengenal angka itu adalah dari guru SD kelas 1, ya enggak? Ya, ayah saya seorang dosen, kakak saya itu adalah guru di Kolose Kanisius Jakarta, sekolah super elit di Jakarta, masih satu saudara dengan Sanata Dharma juga, sekolah orang-orang para juara olimpiade apapun itu dia kakak saya guru SMP di Kolose Kanisius Jakarta. Terus saya di Sanata Dharma, adik saya nomor 3 itu, adik saya setelah saya, anak ibu saya ketiga itu seorang dosen di Politeknik Sanata Dharma, masih satu rumah juga di Sanata Dharma. Terus adik saya yang paling kecil, ayah ibu saya nomor 4, itu seorang guru SD. Dia mengikuti jejak orang tua saya menjadi guru SD. Begitu. Dan mengikuti jejak ibu saya sebagai guru SD, dan mengikuti jejak saya sebagai seorang seniman. Begitu. Jadi tidak ada kata yang tidak bisa di dunia ini. Ya. Nanti saya ada tulisan refleksi, mungkin Anda bisa membacanya. Hasil refleksi saya sudah diterbitkan di buku. Banyak orang mengatakan itu inspiratif gitu. Banyak orang, tapi tidak tahu. Saya juga tidak menginginkan Anda harus terinspirasi dari kisah saya, tidak, itu bebas. Seperti saya katakan tadi, Anda nyaman berdiskusi dengan siapa, silahkan. Tidak harus dengan saya. Kalau Anda nyaman dengan saya terbuka. Semua dosen di pendidikan matematika itu terbuka untuk berkonsultasi secara pribadi, masalah pribadi ataupun tidak. Begitu. Ya. Saya mungkin nanti kalau Anda sudah udah berdinamika di kampus, mengajar kuliah di kampus, itu nanti mungkin akan dengar dari kakak kelas Anda kalau Bu Vela itu galak. Kalau Bu Vela itu galak. Itu sudah terkenal itu. Enggak nyaman kalau kuliah sama Bu Vela karena deg-degan gitu. Terlalu disiplin, begitu. Tapi kalau menurut saya, kalau mau mendidik orang ya harus seperti itu, harus disiplin, mengajarkan disiplin. Kalau Anda tidak disiplin, mati Anda di dunia seperti sekarang ini. Dunia sekarang kejam loh. Anda nyaman karena apa? Masih sekolah. Keluarlah dari zona nyaman, mencobalah hal-hal baru. Jangan takut, jangan lemah. Jangan bangga dinabobokkan atau dimanja. Jangan bangga untuk seperti itu. Ya. Oke. Nah,
saya terkenal keras dan disiplin. Kalau kuliah saya, kalau misalnya pertemuan di kampus, toleransi waktu terlambat 10 menit. Misalnya, saya suka sekali kuliah jam 7 pagi. Nah, kalau dulu waktu SMA kan enak, Anda mau nggak mau bangun pagi ya. Kalau kuliah kan enak dong kalau kuliahnya siang. Kalau saya pasti jam 7 pagi. Saya memang meminta tolong saya dijadwalkan jam 7 pagi. Karena apa? Saya mendidik seorang guru. Ya toh? Guru kalau mengajar itu kan sampai mengajar mulai jam berapa di kantor? Jam 7 kan? Iya nggak? Kalau guru terlambat, situasi kelas bagaimana? Kacau nggak? Kacau. Makanya dari awal harus kuliah jam 7. Saya kuliah jam 7, toleransi 10 menit. Berarti dari jam 7.00 sampai 7.10 Anda saya anggap masuk dan boleh presensi. Itu kalau saya ya. Melatih. Dan itu saya minta Anda paling tidak mencerna dan mempraktekkan sedikit saja. Bu, tapi saya datangnya 7.11. Kontrak awal kuliah jam berapa toleransi? 7.10. Ya sudah, Anda 7.11. Kalau di luar toleransi itu, Anda kalau mau mendapat ilmunya pada hari itu, silahkan masuk, tapi tidak boleh presensi. Kalau Anda tidak mau mendapat ilmunya, ya sudah, sama aja saya masuk, nggak presensi, nggak kuis, nggak boleh ikut, ya sudah saya pulang saja di rumah, tidur. Silahkan, itu konsekuensi yang Anda pilih. Di dunia ini, itu semua ada konsekuensinya. Di hidup ini pasti selalu ada dua pilihan. Anda akan memilih yang mana, konsekuensinya apa. Anda memilih A, akan berkonsekuensi A. Anda memilih B, konsekuensinya adalah B. Seperti itu. Ya, saya terkenal sebagai dosen killer, tapi ya nggak apa-apa. Dari awal Anda harus tahu seperti itu. Daripada nanti lama-lama Anda, iya apa-apa dosen pembimbing. Tidak, itu nanti Anda menjadi anak TK loh, anak SD loh. Padahal sudah mahasiswa. Ya toh? Ya, jadi dan itu saya praktekkan untuk DPA saya 2015. Dari bimbingan saya 2015 itu ada sekitar 57 mahasiswa DPA saya. Yang masih tertinggal itu hanya 3. Mereka yang lainnya lulus 4 tahun sampai 4,5 tahun. Yang tertinggal ini karena kalau ada pertemuan PPKMB ini sering tidak masuk. Jadi kalau misalnya saya sering kadang-kadang ya sharing, memberi masukan, Anda itu harus gini, jangan lemah, saya bilang gitu. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi paling tidak mahasiswa itu enak, kuliah itu ada toleransi berapa ya, diterangkan nggak di INSA ada toleransinya itu 25% untuk tidak masuk. Diterangkan ya toh. Tapi mau ngapain Anda? Anda di sini kos. Mau 25% mau buat senang-senang. Kasihan orang tua Anda yang tiap hari bekerja untuk mencari uang. Biaya kuliah tidak sedikit toh. Ya kan? Nah, sebagai untuk menghormati orang tua, menghargai orang tua adalah kuliah dengan baik, manfaatkan waktu, senang-senang boleh, tapi ada batasnya. Semua ada batasnya. Ya. Dengan saya tidak ada cerita, Bu, saya tidak bisa, Bu, saya ini. Tidak ada cerita seperti itu. Selesaikan dulu, mentok, baru ke saya. Itu untuk akademik ya. Ya.
Bu, saya inginnya masuk kelasnya Pak Febi, tapi kok saya dapatnya Pak Arif. Saya nggak suka Pak Arif. Selesaikan itu. Mau nggak mau Anda harus menempuh itu. Tidak semua keinginan kita itu terpenuhi. Belajar dari proses itu. Belajarlah kita menyesuaikan diri dengan dosen. Tiap dosen itu punya tipe beda-beda. Ya. Pahami itu. Mungkin ada yang santai, ada yang serius. Pahami. Jadi nanti kalau Anda sudah lulus, terjun ke dunia kerja, tidak kaget. Kalau misalnya, saya inginnya Pak Febi, Bu, soalnya Pak Febi nggak galak. Saya dapatnya malah Bu Vela sendiri. Saya kan bosan, Bu Vela galak, gitu. Ya, kalau Anda bisa nembusin Pak Beni untuk pindah kelas ke Pak Febi, ya silahkan. Saya sih setuju-setuju saja. Karena apa? Mengajar mahasiswa sedikit itu lebih nyaman kalau ilmu matematika. Ya, coba besok Anda akan mengalami. Kalau mendapat kelas besar, itu akan lebih susah ketimbang Anda mendapat kelas kecil. Contoh, dulu waktu SMA sering ada kerja kelompok. Ada ya, ada kerja kelompok. Saat kerja kelompok, kalau kelompoknya cuma bertiga, dibanding kelompoknya bertujuh, enak mana? 3, Bu. Nah, 3. Nah itu kan Anda sudah mengalaminya kan? Ya. Nah, kalau misalnya saya maunya Pak Febi, Bu, nggak mau Bu Vela, bosan ketemu Bu Vela, pembimbing akademik tiap minggu ketemu, udah galak. Ya kalau Anda bisa ngobrol dengan Pak Beni dan bisa pindah, silahkan. Tapi itu hanya nyaman untuk saat ini. Untuk kedepannya, Anda di dunia kerja, apa Anda bisa, saya nggak mau kepala sekolahnya dia banyak mengatur. Ya sudah, Anda keluar saja, tidak usah bekerja. Gitu jawabannya. Ya nggak? Benar nggak? Benar, Iya, Bu. benar. Makanya untuk belajar mengatasi situasi di luar yang tidak selalu kita inginkan, belajarlah dari sekarang. Apa yang sudah menjadi jatah kita, yaitu kita terima, kita sendiri yang harus belajar menyesuaikan. Oke? Ya, tidak usah takut, semuanya bisa. Kalau yang tidak bisa materi matematika, bisa tanya ke saya, sebisa mungkin saya jawab, karena saya tidak semua ilmu matematika saya bisa. Atau dosen pengampu mata kuliah itu pasti terbuka menanya ada mahasiswa bertanya di luar jam kuliah WA, tapi WA-nya ya itu tadi di jam kerja. Jangan jam 11 malam WA. Ya dosennya tidur. Nanti yang diprotes DPA-nya loh. Ya. Oke, jadi seperti itu. Untuk yang pindahan dari matematika, tidak usah takut. Saya 2015 ada satu anak pindahan dari matematika, IPK-nya 0, bayangkan itu. 0,75, bayangkan 0,75. Wow, karena apa? Dia pinter. Karena apa? Dia ketagihan game. Akhirnya dia main game dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi baru bisa tidur, padahal ada kuliah jam 7. Akhirnya jam 7, kuliah jam 7 itu dia kalahkan untuk tidur. Ya kalau Anda mau menikmati seperti itu, ya nikmati saja. Dengan saya tidak bisa. Ya puji Tuhan anaknya di pendidikan matematika lulus 4 tahun itu, IPK-nya jadi IPK kelulusan dia jadi 3,2.
sekarang menjadi guru di sekolah Orla Etlabura di Jakarta, sekolah favorit itu. Yang ada juga yang waktu awal-awal tidak suka matematika, semester 1 nilainya jelek, tidak apa-apa, semua perlu proses untuk menyesuaikan diri bagaimana sekolah, IPK-nya tidak begitu tinggi, sekarang jadi guru di SMA Alusius 1 Bandung. Mungkin yang dari Bandung tahu itu, sekolah apa di sana. Sekolah favorit di satu daerah itu. Jadi tidak ada kata yang tidak bisa. Oke? Ya. Seperti itu. Saya ini mungkin Anda bosan ya mendengarkan saya, tapi memang ini awal-awal minggu pertama biasanya memang dosen DPA yang lebih banyak memberi pengarahan. Masa perkuliahan atau Anda kuliah itu adalah Anda belajar tanggung jawab pada diri sendiri. Kan kemarin dijelaskan nggak arti kata 2 SKS itu apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Ayo. Ada nggak? 2 jam pertemuan. 2 jam pertemuan terus? 2 kali 50 menit. Cuma itu doang? Nah, ini gimana ini insadanya sama skemanya itu. Jadi, 2 SKS itu adalah 2 jam pertemuan dengan dosen, 2 jam belajar mandiri, dan 2 jam berdiskusi. Jadi, artinya berapa itu? 2, 6 toh? Untuk satu mata kuliah yang 2 SKS. Kalau aljabar trigonometri berapa? 4 SKS toh? Ya, 4 SKS berarti 4 bertemu dengan Pak Yosep, 4 belajar mandiri, 4 jam bersama Pak Yosep, 4 jam belajar mandiri, 4 jam berdiskusi. Coba, itu ya. Nah, itu tergantung dari kitanya. Kalau belajar mandiri kan tergantung kitanya. Kalau Anda terbawa malas, ya malas. Enakan tiduran atau main game, toh? Iya, saya juga pemain game saya pencinta game. Kalau Anda tahu Candy Crush, nah itu saya pencinta game Candy Crush. Level saya sudah 5.764. Oke? Saya pencinta game bukan? Tapi itu saya manage. Tapi tiap hari saya main game. Saya sisakan waktu main game. Terus saya suka membuat sesuatu, ya saya sisakan ada waktu untuk membuat sesuatu, menghasilkan apa begitu. Ya, jadi tergantung kita. Kalau kita malas ya akan membuahkan hasilnya nanti seperti apa begitu. Jadi tolong untuk DPA saya Anda disiplin, tidak mudah menyerah, selalu berproses memahami semua karakter orang. Oke? Gitu. Ya, itu pesan saya. Semoga nyaman mempunyai DPA seperti saya. Oke, terus kemungkinan kalau semester depan bisa ketemu dengan saya. Karena saya semester ini kebetulan saya tidak mengajar di semester 1. Biasanya saya mengajar di semester 1 aljabar trigonometri juga dengan Pak Yosef. Cuma saya
kebetulan semester ini diminta untuk membantu di universitas lain, jadi tidak mungkin saya mengajar aljabar trigonometri juga. Begitu. Ya, akan ketemu saya mungkin semester 2 ketemu saya, semester 3 ketemu saya, ke semester 4 ketemu saya, semester 5 ketemu saya, nanti semester 6 kalau ada yang mengambil mata kuliah pilihan yang saya ampu, ya mungkin bisa ketemu dengan saya. Mungkin di antara ini nanti juga akan ketemu saya sebagai dosen pembimbing PLP, baik itu lingkungan sekolah atau rancangan pembelajaran dan sebagainya. Mungkin juga ketemu saya bisa sebagai pembimbing skripsi. Mungkin juga bisa ketemu saya juga selain DPA sebagai penguji skripsi. Ya. Jadi Anda itu kalau misalnya mau menghindari dosen A itu tidak mungkin. Karena apa? Ya kalau kuliah nggak mungkin. Nanti PLP yang kegiatan di sekolah itu pasti ketemu dosen yang itu. Bimbingan skripsi ya ketemu, kok dapatnya kok dosen yang tidak disukai. Terus ujian skripsi, desain skripsi, kok ya ketemunya sama dosen yang tidak disukai, kan repot tuh. Kalau Anda tidak suka sama dosen, tidak apa-apa. Untuk personnya ya. Secara profesional tidak boleh seperti itu. Dia dosen saya. Karena karakter orang, ya saya juga mengalami sebagai mahasiswa ya. Kalau kita tidak suka sama dosen A, pasti saya akan meremehkan kuliahnya. Ya, coba di pengalaman di SMA, ya enggak? Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. itu sudah hukum alam. Itu sudah hukum alam. Begitu. Jadi, Anda tidak suka sama dosen secara person, bukan sebagai profesional. Profesional Anda mau tidak mau menyukai. Kalaupun tidak suka, berusahalah, belajarlah untuk memahami karakter dosen itu. Itu kunci kesuksesan juga. Selain disiplin. Disiplin diri, disiplin pada waktu, disiplin pada komitmen Anda dengan orang tua atau yang membiayai Anda kuliah. Sudah. Pasti hidup Anda nyaman ini. Oke, itu ya. Terus ini saya mumpung ingat. Waktu Insada diberikan informasi kalau mau ujian skripsi itu minimal harus mendapat 10 poin kegiatan enggak ya? Iya, Bu. Iya, oke. Oke ya. Nah, kalau iya, untuk belajar manage waktu ya, ambillah semua kegiatan itu dari semester 1, 2, 3. Jadi Anda semester 3 itu sudah pada posisi aman poin 10. Itu minimal loh. Iya enggak? Iya. Iya. Jadi, masukan saya, semester 1, semester 2, semester 3, Anda paling tidak harus sudah 10 poin untuk poin kegiatan. Kalau itu sudah aman, Anda sudah mencicil, oh saya akan konsentrasi ke studi. Semester 4, semester 5, dan seterusnya. Memang agak riskan itu kuliah semester 3. Itu banyak materi baru dan banyak yang mengatakan cukup sulit. Kalau menurut saya, mengatakan sulit atau tidak, itu tergantung kita. Kita mau belajar tidak? Kalau kita mau belajar dan mengalahkan egois kita bisa. Nah, gini, semester 3 agak sulit. Nah,
semester 4, kalau Anda sudah aman, ini 10 poin, semester 4 Anda konsentrasi di studi, karena pada semester 4 ini ada sisi program. Jadi kalau IP-nya tidak memenuhi syarat, itu bisa kena DO. Nah, saya sebisa mungkin janganlah seperti itu. Karena apa? Anda membuang waktu 2 tahun. Iya nggak? Kalau sampai semester 4. Ya. Tapi saya itu nggak suka, nggak apa ya, tapi kalau dari lihat ini, semua suka matematika, berarti lancar harusnya. Tapi saya itu di pendidikan matematika itu terpaksa. Saya kan tadi bilang, tidak selalu keinginan kita terpenuhi. Tadi udah ada contoh, ada 2 yang ingin masuk ke prodi lain tapi tidak bisa. Akhirnya pilihan kedua. Bagus mereka, karena apa? Karena mereka mampu memutuskan, ya sudah, saya di pilihan kedua. Kalau Anda ini terlena tetap pada, ya saya kok gimana, saya kok nggak mau kuliah di pilihan kedua, saya maunya pilihan 1. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, bukan? Hanya membuang waktu Anda dan energi Anda. Oke, gitu. Ya. Kunci sukses di matematika adalah banyak berlatih. Misalnya, aduh, materi yang susah itu trigonometri. Ya, itu banyak orang yang mengatakan susah trigonometri. Itu tidak susah, asal Anda mau berlatih. Tapi saya itu sudah belajar 2 jam kok tidak paham. Berarti Anda perlu waktu 3 jam untuk paham. Mungkin lebih. Tidak. Antara si A dan si B itu beda. Si A hanya melihat dosen menerangkan tanpa menyatat bisa paham. Si B belum tentu. Jadi Anda perlu belajar untuk bagaimana Anda bisa mengikuti. Tidak bisa, tanya ke dosennya. Belum jelas, tanya ke dosennya. Ya, semua dosen, bulan ini dosennya muda-muda, jadi mudah ditemui. Ya, oke, begitu. Itu dari saya sih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada, Bu. Apa? Menyangkut di LMS. Iya, oke. Jadi gini, Bu, di LMS saya itu pendidikan agama sama pendidikan Pancasila itu ada 2 kelas. Kelas, kalau untuk pendidikan Pancasila, kelas S dan kelas D, dan pendidikan agama kelas M dan kelas N. Sedangkan kalau di KRS itu, untuk pendidikan Pancasila kelas S dan pendidikan agama kelas M. Ini ikut yang kelas sesuai SIA. Jadi pendidikan agama, pendidikan apa tadi yang S? Pancasila, Bu. Ya, berarti kalau itu pendidikan Pancasila yang S, pendidikan agama yang M. Iya. Jadi gini, karena sistemnya kan masih update ya, itu jadi Anda memantau di SIA dulu. Kalau SIA, kalau SIA double baru nanti bisa WA saya, terus saya teruskan ke sekretariat. Tapi kalau di SIA sudah 1, maka LMS itu akan mengikuti. Nah, kalau misalnya di LMS itu presensi Anda tidak bisa, itu menemui dosennya. Karena yang menambahkan hanya bisa dosen. Dosen pembimbing akademik tidak bisa menambahkan peserta kuliah. Begitu. Ya. Ada lagi? Ada lagi?
Tidak ada ya. Sementara itu. Ada lagi ya, Pak? Yuk, siapa? Ya, oke. Gimana, Wiji? Ya, saya mau tanya, itu kan yang di LMS kan presensinya itu belum bisa. Itu nanti gimana, Bu? Untuk presensi yang di LMS, itu kan belum bisa, Bu. Itu nanti mata kuliah apa ya? PPKMB? Halo? Mata kuliah apa? Kalau untuk PPKMB katanya emang agak belum bisa untuk hari ini. Mata kuliah apa? Aduh, ini putus-putus ya? Iya, Bu. Mata kuliahnya PKKMB, Bu. Mata PPKMB? Halo? Halo, saya tidak mendengar sesuatu. Iya, Bu. PKKMB. Belum bisa, Bu. Itu nanti pas ya, untuk hari ini, ya, ini saya sudah menanyakan ke Sekre. Lancar. Itu kan belum bisa. Gini, untuk yang hari ini PPKMB, apa namanya, saya tanya ke Sekre. Iya. Gini, sebentar. Itu saya tanya ke Sekre dan saya belum bisa buka Moodle saya. Itu memang tidak bisa dulu untuk hari ini, tapi saya bisa presensikan nanti karena saya sudah punya data. Tadi saya bertanya sesuatu, ya, menanyakan nama NIM itu sebagai salah satu presensi. Awal juga bisa menjadi presensi. Nanti selanjutnya kalau bisa saya bisa akses Moodle saya bisa presensikan. Oke. Oh iya, saya ingat PPKMB 1 dan PPKMB 2 termasuk Insada, Invisa, skema itu ada poin bukan ya? Dapat poin enggak? Dapat. Nah, dapat poin toh. Udah nyicil berapa poin? 3 ya, udah nyicil 3. Cari 7 poin. Maka sementara Anda PPKMB 1 dan 2 besok itu saya minta Anda untuk hadir terus. Kebetulan kan kita daring ya. Jadi kan enak, jadi tidak ada alasan, Bu, sepeda motor saya macet di tengah jalan. Gitu? Jadi saya percaya Anda mengikuti langkah-langkah PPKMB, melaksanakan semua tugas-tugas di LMS PPKMB itu supaya nanti Anda lulus. Daripada nanti kalau Anda tidak lulus, ini ada pengalaman, saya juga bisa mana saya tidak meluluskan 3 mahasiswa PPKMB, ya karena kebetulan kita bertemunya luring, dia menyepelekan karena hanya PPKMB nilai apa, ilmu apa tidak didapat, ya sudah saya tidak meluluskan, akhirnya dia harus mengulang PPKMB, kan rugi di semester berikutnya, ya. Jadi saya minta PPKMB Invisa diikuti, ya. PPKMB terutama PPKMB 1 semua materi sudah bisa diakses. Sudah belum? Sudah. Ikuti langkah-langkah itu dan jika ada tugas lakukan tugasnya. Maka paling enggak Anda nyicil 1 poin. Lumayan tinggal 9 poin. Nanti PPKMB 2 lulus lagi. Sudah nyicil 2 poin kan enak. Ya. Ya. Begitu ya. Jadi tolong ikuti semua tugas yang dimintakan di kelas itu, tolong
lakukan, dilaksanakan. Nah, pertemuan pertama itu sudah ada, kayak sepertinya membuat kolase foto kelas ya? Ya, Bu. Ah, oke. Ya, membuat kolase foto kelas. Nah, sekarang itu coba dibuat, terus, oh iya saya lupa. Biasanya saya menunjuk ketua kelas deh. Siapa nih ketua kelas yang sukarela menjadi ketua kelas di DPA ini? PKMB ini. Ayo. Masuk saya tunjuk. Ayo, siapa? Yang menjadi ketua kelas. Masuk nggak ada? Siapa yo? Nggak ada ini. Nggak ada. Atau saya tunjuk ya. Udah, biar. Saya tunjuk Rizal. Jadi koordinator ya. Jadi nanti kalau misalnya semoga pandemi ini berakhir, biasanya nanti semester 3, semester 4 itu kita ada pertemuan di suatu tempat yang harus menginap. Rizal yang menjadi koordinator untuk membantu saya menyiapkan semuanya. Oke, nanti Rizal tolong dibantu ya teman-teman, kita semua belajar. Oke? Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Tidak ada, saya tidak bisa, itu tidak ada kata di saya tidak bisa. Semuanya bisa. Saya bisa, Anda pasti bisa. Oke? Ya? Oke. Asal kalau misalnya malas atau saya nggak bisa banyak mengeluh, lihat kalau yang dengan orang tua ya lihatlah orang tua itu, orang tua kalian pasti semangat lagi, gitu ya. Oke, nanti lakukan tugas di PPKMB. Kalau ada tugas membuat foto kolase, berarti coba Rizal yang mengkoordinir gimana baiknya, ya. Itu nanti di akhir PPKMB juga ada proyek. Nah, proyeknya nanti dikonsultasikan bisa dengan saya. Semua materi PPKMB sudah ada, pelajari dengan baik. Dan di LMS itu kan kadang ada kotak kecil ya. Iya nggak? Kotak kecil warna abu-abu. Kalau yang kotaknya itu penuh, Anda bisa centang sendiri. Ya kan? Mungkin sudah dijelaskan sama dosen yang lain yang mengapu mata kuliah yang ada model seperti itu? Sudah? Sudah belum? Belum, Bu. Oke. Jadi ini karena seharusnya saya harusnya share screen. Jadi di LMS itu kan ada di bagian paling kanan itu kan ada kotak kecil ya, warnanya abu-abu. Ya. Nah, kalau gambar kotaknya itu penuh,
Kalau Anda sudah melakukan aktivitas tersebut, misalnya aktivitas melihat melihat video yang diberikan, itu ada kotak penuh. Anda setelah melihat video itu dengan penuh, saya percaya Anda bisa klik, artinya menjadi ada tanda centang, itu artinya sebagai Anda mengikuti sesi itu. Ya. Tapi kalau ada kotak yang putus-putus, gambar kotak abu-abunya itu putus-putus, nah itu akan tercentang, yang artinya itu Anda mengikuti aktivitas kegiatan itu jika Anda melakukan atau merespon diskusi. Anda mengungkapkan pendapat, merespon pendapat orang lain, itu otomatis tercentang kalau Anda merespon seperti itu. Jika Anda tidak ada centangnya, berarti itu tidak mempunyai nilai, Anda dianggap tidak mengikuti pada aktivitas tersebut. Ya. Coba nanti di LMS jelas itu ada kotaknya. Kalau ingat kotak penuh, Anda setelah melakukan aktivitas itu Anda klik, itu bisa mencentang sendiri. Tapi kalau yang kotak putus-putus itu kita harus aktif baru bisa tercentang. Dan setiap centang itu punya nilai. Ya. Dan nilai, kalau untuk PPKMB itu porsinya sekitar 40% bobotnya. Aktivitas itu, ya. Jadi lumayan tuh itu. 40% itu, ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Apa? Di LMS PKMB itu kan ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Itu kelompok buat apa, Bu? Kelompok kegiatan. Misalnya ada diskusi. Kan tidak mungkin diskusi itu dalam diskusi kelas besar, toh. Nah, maka kelas ini itu dibagi 6 kelompok, begitu. Begitu. Ya. Ada lagi, semoga saya bisa. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, ini waktunya sudah lebih ya, sudah hampir 4:30. Sudah lebih jam 4:30 kita. Untuk pertemuan hari ini itu dulu, sambil Anda mengikuti kegiatan pada awal sampai pertemuan pertama di LMS kelas PPKMB 1. Ya. Oke. Terima kasih. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Saya minta Vika yang berdoa. Kita berdoa. Yuk. Kita berdoa sesuai dengan agama yang kita jalin. Kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke. Sambil kalau ada apa-apa bisa WA grup atau chat saya, tapi ada jam dan hari kerja. Oke, selamat berdinamika di pendidikan matematika, terutama akan bertemu terus dengan saya, dosen Gala. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat istirahat. Iya, Bu. Selamat istirahat. Besok berjuang lagi. Bu. Ya, Bu. Siap.